Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Anak-anak semuanya, alhamdulillahirabbil alamin. Kita berjumpa kembali dalam video pembelajaran matematika kelas 7. Kita akan melanjutkan pelatihan soal kita dan insyaallah untuk pertemuan depan kita akan ulangan matematika bab aritmatika sosial. Oleh karena itu nanti Ustadz akan menampilkan beberapa contoh latihan soal dan cara penyelesaiannya. Simak video ini sampai selesai, kemudian teman-teman bisa belajar mandiri dengan soal-soal yang teman-teman punya. Baik, mari kita mulai. Sebelum kita mulai, mari kita awalkan dengan bacaan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik ya, kita akan coba buka soalnya satu persatu. Insya Allah kita bisa mengerjakan semuanya. Baik. Nah, anak-anak semuanya, lihat, kita akan baca soalnya terlebih dahulu. Pak Budi meminjam uang di bank sebesar 1 juta dengan bunga 18% per tahun. Tentukan keseluruhan nominal yang harus dikembalikan Pak Budi jika akan meminjam selama 6 bulan. Baik, yang ditanyakan adalah keseluruhan uang yang akan dikembalikan. Untuk keseluruhan uang yang dikembalikan, maka kita harus tahu kalau kita pinjam itu yang harus dikembalikan itu yang pertama adalah sebentar, ada kendala. Oke. Baik. Oke. Nah, kalau kita meminjam uang, kita harus mengembalikan sejumlah uang yang kita pinjam, yaitu kalau di sini Pak Budi pinjam uangnya, diketahui modalnya itu adalah 1 juta. Nah, gitu ya. Dia pinjam uang 1 juta. Kemudian persen bunganya itu adalah 18% per tahun. Kemudian dia lama meminjamnya adalah 6 bulan. Nah, pertanyaannya, berapa dia akan mengembalikan? Nah, ditanyakan uang akhirnya itu berapa. Nah, baik, uang akhir itu kamu harus mengembalikan apa yang kamu pinjam. Pak Budi harus mengembalikan apa yang dia pinjam 1 juta ditambah bunganya. Kita tahu nominal uang yang dipinjam itu 1 juta. Kemudian lantas berapa bunganya? Berarti yang harus kita ketahui adalah bunganya. Nah, kita harus mengetahui bunganya. Sekali lagi, kita harus mengetahui bunga. Ya. Kita harus mengetahui bunganya. Nah, sekarang oke. Nah, sekarang ini bunganya ini akan kita hitung. Nah, akan kita hitung. Mari kita hitung bersama-sama bunganya. Bunga itu caranya bagaimana? Cara menghitung bunga adalah persen bunga ya dikali bulan per 12 dikali modalnya. Nah, persen bunganya berapa? 18%. Berarti 18 per 100. Kemudian dikali bulannya ada 6 per 12 kali 1 juta ya. Oke. Ini coret nolnya 2 di sini. Oke. 12 dengan 6 kita coret, ini 1, ini 2. Kemudian 2 kita coret lagi dengan 18. Nah, 2 dengan 18 bagi 2 semua ini 9. Oke, jadi 9 di sini nolnya kita hitung 1 2 3 4. Jadi ada 9. Nah, berarti bunganya berapa? 90.000. Uang akhirnya adalah 1 juta.
sorry, bentar. Nah, sehingga uang yang harus dia kembalikan adalah 1 juta ditambah bunganya berapa? 90.000, begitu. Sehingga total yang harus dia kembalikan adalah 1.090.000. Nah, begini. Ini hasil akhirnya. Jadi jawabannya adalah ini. Begitu caranya. Lanjut. Mari kita lanjutkan. Nah, sekarang Pak Dedi meminjam uang di bank sebesar 600.000. Kalau kurang jelas, Ustadz akan jelaskan lagi. Gini. Nah, Pak Dedi meminjam uang di bank sebesar 600.000. Setelah sekian bulan, uang tersebut berbunga menjadi 744.000. Jika bunga yang diterapkan di bank tersebut 16%, tentukan lama Pak Dedi meminjam uang. Nah, ini. Baik. Saya kecilkan dulu. Yang pertama kita tulis diketahui dulu ya. Diketahui. Diketahui. Yang pertama itu adalah apa? Yang pertama ada modalnya atau uang awalnya 600.000. Nah, 600.000. Kemudian uang akhirnya atau kita singkat OA, uang akhirnya itu 744.000. Nah, jadi dia minjem uang 600.000 tapi dia mohon maaf. Ya. Jadi dia mengembalikannya 744.000. Nah, kemudian persen bunganya adalah 16%. Nah, 16% ya. Nah, sekarang ditanyakan tentukan lama, ditanyakan berapa bulan Pak Dedi meminjam uang, atau yang ditanyakan adalah B gitu ya, berapa bulan gitu. Nah, bagaimana caranya? Nah, sekarang di sini logika kita harus bermain. Pak Dedi meminjam uang 600.000 tapi kok mengembalikannya 744. Dari sini kita tahu bahwa kelebihan yang dikembalikannya ini adalah berupa bunga. Sehingga untuk mencari bunga, kita harus cari bunganya ya. Nah, berawal dari rumus ini, uang akhir itu adalah modal ditambah bunga. Jadi bunganya secara sederhana sebenarnya 744 dikurangi 600.000. Berarti bunga itu adalah uang akhir dikurangi modal. Uang akhirnya itu adalah 744.000 dikurangi 600.000. Maka hasilnya adalah 144.000. Nah, ini adalah bunganya. Kemudian dari bunga ini, masih ingat rumus bunga apa? Bunga itu adalah persen bunga dikali bulan per 12 dikali modal. Nah, gitu ya. Mari kita hitung bersama-sama. Bunganya sudah diketahui, yang ini ya. Maka kita tinggal memasukkannya saja bunga. Bunga itu 144.000. Nah, gini. Kemudian sama dengan persen bunganya adalah 16/100 dikali bulannya itu yang ditanyakan dikali modalnya berapa? 600.000. Nah, mari kita operasikan. 100-nya Ustadz coret. Nah, 6-nya juga Ustadz coret. Yang ini menjadi 2. Oke. 2-nya Ustadz coret. Dengan ini jadi 8. Berarti 144.000 gitu
sama dengan 8.000 kali B ya. 8.000 dari mana Ustadz? 8 kali 1.000 B. Nah, 8.000 B. Masih ingat kan tentang aljabar? Nah, kalau ada 144.000 sama dengan 8.000 B, maka B berapa? Nah, yang ini ya, yang ini 8.000-nya ini kita hilangkan dan akan menjadi penyebut. Sehingga 144.000 akan menjadi pembagi dari 144.000 dibagi 8.000. Nolnya coret. Nah, kita bagi 144 dibagi 8. 14 bagi 8 1, 64 bagi 8 8. Berarti lama Pak Budi, Pak Dedi mohon maaf meminjam uang itu adalah 18 bulan. Nah, ini jawabannya. Nah, gitu ya. Nah, dari teman-teman itu adalah hasilnya. Dilanjutkan soal berikutnya. Kita baca bersama-sama. Pak Eko meminjam uang di bank sejumlah 1.200.000 dengan bunga 18% per tahun. Setelah sekian bulan, uang tersebut berbunga sehingga Pak Eko melunasi utang tersebut dengan mengangsur sebesar 138.000 per bulan selama masa peminjaman tersebut. Lama Pak Eko meminjam uang tersebut adalah, nah, mari kita hitung bersama-sama. Nah, yang pertama kita harus tulis dulu yang diketahui. Yang diketahui itu adalah modalnya atau uang awalnya adalah 1.200.000. Kemudian bunganya itu persen bunganya adalah 18%. Kemudian angsurannya sebesar 138.000. Besar angsuran 138.000. Jadi untuk melunasi sebuah, ditanyakan apa? Ditanyakan lamanya. Ditanyakan lama angsuran. Nah, idenya adalah bagaimana? Jadi kalau kita mengangsur, setiap angsuran ada nominalnya, berarti nominal angsurannya itu nominal angsurannya dikali jumlah bulan kita mengangsur itu pasti lunas, ya enggak? Nah, itu lunas. Nah, ini lunas. Ini pasti lunas. Namanya lunas. Nah, begitu juga dalam cara penghitungannya yang lain, lunas itu bisa dibuat gambarkan modal ditambah bunga, gitu ya. Modal ditambah bunga. Nah, kita akan mencari nanti berapa bulan dia akan membayarnya. Nah, oke. 138.000 dikali B sama dengan B itu banyaknya bulan, modalnya 1.200.000. Nah, ditambah, bunga. Nah, ini bunga punya rumus tersendiri, yaitu modal dikali persen bunga dikali bulan per 12, gitu ya. Nah, oke, kita akan coba ya. Ini dibalik-balik nggak apa-apa ya. Atau modal dikali persen bunganya 18/100 dikali bulan per 12. Nah, modalnya belum kita tulis, mari kita tulis lagi. Ini biarkan ya, 138.000 kali B atau 138.000 B. Nah, ini 1.200.000
ditambah berapa ini? Modalnya 1.200.000. Oke. Dikali 18% dikali B per 12. Dicoret, coret, dicoret, coret. Nah, tinggal 1000. 18.000 B. Nah, sama dengan 1.200.000 ditambah 18.000 B. Nah, sebagaimana pembelajaran aljabar, nah kalau ada variabel seperti ini maka akan kita kumpulkan variabelnya. Yang mana yang dikumpulkan? Yang ini nih. Jadi 18.000 ini akan kita hilangkan dan akan kita munculkan di sebelah kiri. Jadinya 138.000 B dikurangi dengan 18.000 B sama dengan 1.200.000. Nah, berapa 138.000 B dikurangi 18.000 B? Hasilnya 120.000 B sama dengan 1.200.000. Nah, berarti B sama dengan 1.200.000 dibagi dengan 120.000. Seret, 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 seret. 120 bagi 12 adalah hasilnya berapa? 10. Jadi 10 bulan itu hasilnya. Jadi dia bekerja selama berapa? Maaf, dia meminjam selama berapa? 10 bulan. Itu hasilnya. Jadi idenya dari sini. Nah, idenya dari sini. Nah, bunganya dihitung sendiri. Oke, lanjut ya. Nah, ini juga terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kalian melihat brosur-brosur dari dealer-dealer motor, pasti ada tipe-tipe angsuran. Atau kalian melihat ada angsuran-angsuran rumah, ya KPR. Nah, nanti kalian juga akan melihat tipe-tipe angsuran. Nah, ada sebuah dealer penjualan sepeda motor menawarkan 3 jenis penawaran dalam penjualan motor X. Ketiga jenis sistem pembayaran disajikan dalam tabel berikut. Nah, pertanyaannya, di antara ketiga pilihan tersebut, manakah sistem pembayaran yang memberikan bunga terkecil? Nah, teman-teman perlu diingat namanya uang muka. Istilah-istilah berikut ini. Uang muka. Apa itu uang muka? Uang muka itu uang yang dibayarkan di awal sebagai tanda jadi biasanya. Minimal. Jadi cash langsung 800.000. Sedangkan angsuran per bulan ini adalah nominal uang yang harus dibayarkan untuk mengangsur setiap bulannya. Nah, berarti setelah orang itu DP atau membawa DP ya, kalau orang kita biasa menyebutnya DP atau uang muka 800.000, dia kemudian mendapatkan barang tersebut atau motornya dan dia harus mengangsur 480.000 tiap bulan selama 35 bulan. Maka untuk mencari bunga terkecil, kita akan mencari apa? Mencari nominal yang terkecil. Nominalnya diambil dari mana? Nominalnya itu diambil dari DP atau uang muka. Uang muka ditambah dengan angsurannya, angsuran dikali lama angsuran. Nah, lama angsuran. Jadi akan kita tambahkan ya. Nah, mari akan kita tambahkan. Untuk yang A, 800.000 ditambah 480.000 dikali 35 bulan. Nah, sama dengan berapa? Nah, ini aslinya uang yang harus dia keluarkan untuk membeli motor itu. Nah, sedangkan yang B
itu adalah 800.000, sorry 1.600.000 ditambah 457.000 dikali 35. Nah, jadi begini. Nanti diambil angka yang terkecil ya. C sama dengan 1.900.000 ditambah 444.000 dikali 35. Mana ini yang terkecil ya? Mari kita hitung bersama-sama. Oke, sekarang Ustadz mau membuat orek-orekan ya, orek-orekan 480 dibagi 480 dikali 35. Oke. 8 kali 5 0, nyimpan 4, 4 kali 5 20, 24, 4 nyimpan 2, 4 kali 3 itu 12, 12 tambah 2 itu adalah 4. Nah, 144 jadinya. Yang ada objeknya ada berarti S, P, dan O. Jadinya 0, 8, 6, 1. Nah, nolnya berapa? 1, 4 ditambah 0, 4, 1, 2, 3, 4. Berarti motornya adalah harganya berapa? 16.800.000 ditambah 800.000. Oke, berarti kita hapus. Nah, kita hapus ya. Nah, sehingga 800.000 ditambah apa? Ditambah ini 16.800.000. Berapa? 17.600.000. Nah, gitu. Jadi dia harus mengeluarkan uang 17.600.000 untuk melunasi angsuran itu. Oke. Lanjut. Yang ini 400 ya, kita hapus dulu ya. Kita orek-orekan dulu. 457 dikali 35. Paragraf pertama ya. Di sini saya contohkan di kalimat nomor 3. Nanti kita tambahkan nolnya 3. 7 kali 5 5. Bersemangat ini bisa kita masukkan. Nyimpan 3 8. Ya. Ini bersemangat tidak butuh objek. Oke. Nyimpan 2 4 kali 5 22. 7 kali 3 1, nyimpen 2, 5 kali 3 6, nyimpen 1, 4 kali 3 12 tambah 1 13. Oke. 5 9 2 tambah 6 8, 2 tambah 3 5 1 1 5 8 9 5 1 5 8 9 5 Nah, jadi dia harus mengeluarkan uang 15.895. Wah, lebih kecil daripada 17.600. Bagaimana dengan yang mohon maaf. Ini ditambah 1.600.000. Nah, berapa? Tambah 1.600.000 menjadi berapa ayo? 4 5 9 4 nyimpan 1 7. Nah, jadi 17.495 lebih kecil daripada 17.600. Nah, bagaimana dengan yang ini? Yang ini adalah, yuk kita hitung, yang ini 4444 kali 30 kali 35 ya.
4 kali 35. 4 kali 35. Nah, 4 kali 5 0, 4 kali 5 2, 4 kali 5 22, 4 kali 3 2, nyimpen 1, 4 kali 3 3, nyimpen 1, 4 kali 3 13. Jadi 1.900.000 ditambah 15554 tambah nolnya 3, 1 2 3. Nah, jadi segini. Jadinya kalau kita tambahkan menjadi nolnya 3, oke, kemudian 4, kemudian mohon maaf ini masih 0, 4, kemudian 5 tambah 9, 4, masih 4 ya, kemudian menyimpan 1, 5 tambah 1 7. Nah, jadi hasilnya 17.440.000. Jadi yang paling murah ya, yang paling murah adalah ini. Berarti bunganya yang paling sedikit adalah ini. Nah, maka ini yang kita pilih 17.440.000. Nah, yang lain 17.490, 17.600. Maka yang kita pilih adalah yang C. Nah, sebenarnya ini tidak boleh ya buat perekonomian muslim karena ini sangat merugikan. Lanjut. Suatu ketika Fandi berbelanja pasta gigi ke suatu minimarket. Ketika masuk di minimarket, Fandi melihat ada 3 jenis kemasan pasta untuk merek yang akan dibeli. Ringkasan kemasan harga dan masing-masing pasta gigi tersebut disajikan sebagai berikut. Netonya 170, harganya 8.000. Andaikan Fandi ingin membeli satu pasta gigi dan uang Fandi cukup untuk membeli salah satu dari ketiga pasta gigi tersebut, berikan saran kepada Fandi sebaiknya membeli pasta gigi yang mana. Nah, kalau kita ambil yang paling murah itu bagaimana? Neto dan harganya, perbandingan neto dan harga itu yang paling murah. Caranya bagaimana? Nah, caranya adalah seperti ini. Misalnya yang ini harga dibagi dengan neto. Nah, gitu. Harga dibagi dengan neto itu ketemu dengan harga per mililiternya. Misalnya yang A 8.000 per 170 800 enggak 800 dibagi 17. Oke, kita orek-orekan dulu. Dengan 800 dibagi dengan 17. 5 kali 4 berarti 4 kali 7 8, 4 kali 1 4 tambah 2 8 2 1 12 120 dibagi 17 itu 70. 7 kali 7 9 tambah 4 7 kali 1 11. Jadi sekira-kira ini adalah 47, sekian. Nah,
itu harga per mililiter. Nah, yang B 11.500, mohon maaf, dibagi dengan 250. 115, kita area lagi nanti kalau udah dihapus. 115 0 dibagi dengan 25. Nah, gitu. Ini kita hapus dulu. Oke. 115. Berarti berapa? 4 5 1. Nah, taruh 0 di sana, itu berarti 5. Berarti ini 46. Nah, kemudian yang ini 350, yang C sekarang. Yang C 19.000 bagi 350. Seret. 1.600 dibagi dengan 30. Semoga tadi sudah ada gambaran, sudah semakin jelas gambarannya ya. Oke. Oke, 160 bagi 35. selanjutnya saat akan Kalau ke 4, kelas 7B. Siap kelas 7B. Saat akan 120 tambah 20, baca dulu secara singkat 200. Kelinci dan 200 bagi 35. di sebuah hutan kecil di pinggiran desa menjadi tempat tinggal dari sekelompok binatang. Di hutan itu ada seekor kelinci yang amat sombong dan suka mengecek binatang 5 lain. kali 35. Binatang lain itu tak ada yang suka pada kelinci sombong itu. 5 kali 3. Jadi kelinci itu sombong, binatang sombong ya. 15 Dan satu saat si kelinci sombong itu berjalan cari korban untuk diejek. berarti berapa? Kemudian 5 berjalan. Dan kelinci berkata, 2. hei kura-kura, jalan. Kira-kira 45. Tas, aku. Jadi Kelinci itu harga terendahnya itu adalah yang C. memang jalan itu lambat. Jadi ini hasilnya. Mana? Kenapa? Nah, jelaskan kenapa. Nah, kalian menjelaskan. Oh, di sini harga per mililiternya lebih rendah. Kemudian Bagaimana kalau kita adu lari saja? Kalau aku menang, yang selanjutnya. hadiah apapun yang kau minta. Satu soal lagi aja. Pak Idrus memberi 2 karung beras dengan jenis yang berbeda. Karung pertama netonya 50 kilo, dibeli dengan harga 500.000. Karung kedua tertulis neto 25 kilo, dibeli dengan 280.000. Besok pagi aku tunggu Pak Idrus mencampur kedua jenis beras tersebut, kemudian mengemasnya dalam ukuran neto 5 kg. Tentukan harga jual beras tersebut agar Pak Idrus untung 30%. Berapa omset Pak Idrus sehari jika beras tersebut terjual dalam 1 hari? Nah, berapa pajak UMKM sehari? Atau 1% dari omset. Nah, jadi kita akan menghitung diketahui. Kita akan menghitung modalnya. Modalnya adalah 500.000. Ya. Karung kedua tertulis 25.000. Nah, ditambah berapa? 280.000. Berarti berapa? 780.000. Nah, menarik nih. Nah, netonya karena ini dicampur, maka kita akan tambahkan 50 kg ditambah 25 kg. Berarti
75 kilogram. Nah, neto 75 kilogram. Kemudian untuk untungnya, persen untungnya itu adalah 30%. Nah, yang ditanyakan ini yang ditanyakan banyak. Yang pertama, itu berapa omset Pak Idrus sehari? Omset jika semuanya terjual, omset. Yang kedua, pajaknya, pajak 1%. Nah, oke, kita akan hitung omsetnya. Omset berarti adalah total uang yang didapat dari hasil penjualan, atau kita sebut dengan harga jual. Harga jual itu harga beli ditambah untung, modal ditambah untung. Nah, sekarang bagaimana untungnya? Nah, untungnya itu adalah 30% dikali dengan harga modalnya 780.000. Ini coret. Jadi 78 dikali 3. Untungnya dia harus mendapatkan untung berapa? Nah, 4, 7 kali 3, 21 ditambah 2, 21 ditambah 2. Nah, 23. 2, 3, 4, nolnya 3, 1, 2, 3. Berarti dia harus mendapatkan untung sebesar 234.000. Maka omsetnya itu adalah harga belinya 780.000. Nah, ditambah untungnya 234.000. Berapa hasilnya? 0, 0, 0. Kemudian 0 tambah 4, 4. 8 tambah 3, 1. Kemudian 7 tambah 2 itu 9. Tambah 1, 10. Berarti 1.014.000. Ini omsetnya. Ini omset. Maka omsetnya adalah 1.414.000. Nah, bagaimana dengan pajak? Pajak itu 1% per tahun. 1% dari omset. Mohon maaf. 1.014. Nah, gini. Nolnya kita coret 2. Berarti berapa? 1.014.0. Nah, gini ya. Berarti pajak 1%-nya itu adalah 10.140. Jadi pajaknya segini. Jadi sudah ketemu semua. Begitu. Nah, itu dulu dari Ustadz. Semoga bisa digunakan untuk bekal kalian. Besok kita akan ulangannya mirip-mirip seperti ini. Silakan dipersiapkan. Terima kasih dari Ustadz. Semoga bisa bermanfaat. Mari kita tutup dengan hamdalah dan doa kepada majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.